Halo, ketemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita kali ini adalah teks bergambar, kemudian kalimat ajakan, dan juga poster. Nah, apa itu? Masing-masing akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah teks bergambar. Teks bergambar adalah gambar yang disertai dengan teks. Nah, teks tersebut berupa kalimat ajakan yang bertujuan untuk mengajak atau memberikan informasi kepada khalayak ramai. Nah, biasanya dipajang di tempat umum yang banyak dilewati orang, misalnya seperti mall, seperti sekolah, seperti pasar, ataupun di kantor-kantor umum, ya. Nah, salah satu dari contoh teks bergambar ini adalah poster. Nah, ingat, dalam poster itu selalu terdapat kalimat ajakan, ya. Karena apa? Karena memang tujuannya untuk menarik pembaca poster itu sendiri. Nah, dari teks bergambar ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bahwa teks bergambar itu dibuat menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan komunikatif. Artinya apa? Artinya mudah dipahami, ya. Kemudian yang kedua, susunan kalimatnya itu singkat, padat, jelas, dan juga berisi. Tidak bertele-tele, ya. Nggak usah tahu begitu. Nah, antara teks dan gambar yang disajikan itu harus sesuai dengan tema dan saling mendukung. Supaya apa? Supaya tujuan dibuatnya teks bergambar tadi tercapainya sasaran. Baik. Kemudian dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya ketika seseorang itu melihat, langsung dia membaca, timbul rasa ingin tahu, sehingga apa sih itu, langsung kita baca, begitu, ya. Itu adalah teks bergambar. Baik, nanti akan kita pahami lebih lanjut tentang poster. Nah, sekarang kita akan lihat dulu kalimat ajakan, karena tadi dalam contoh teks bergambar itu ada poster, di mana dalam poster ini terdapat kalimat ajakan, sehingga kita harus tahu apa itu kalimat ajakan, ya. Jadi kalimat kan itu adalah kalimat yang berisi anjuran agar seseorang mau melakukan sesuatu sesuai dengan yang disampaikan oleh penutur. Penutur itu siapa? Penutur itu, ya. Oke. Nah, kalau tadi pada teks bergambar ini memiliki ciri-ciri, sekarang juga pada kalimat ajakan ini juga memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama itu dimulai dengan kata ayo, atau mari, atau yuk, atau yang lain. Ayo, ya, begitu. Nah, kemudian jelas, ciri yang kedua ini adalah bersifat membujuk. Kemudian tidak kalah pentingnya, ciri yang ketiga ini menggunakan kata ganti kita, ya, jika mengajak seseorang untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, begitu. Kalimat ajakan itu biasanya ditandai dengan tanda seru di akhir kalimat, ya. Nah, kalimat ajakan biasanya juga disusun menggunakan kalimat yang menarik dan mudah diingat. Dan biasanya juga disusun menggunakan kalimat yang menarik dan mudah diingat. Tuh. Itu adalah ciri-ciri dalam kalimat ajakan. Nah, kita kembali ke poster. Apa itu poster? Poster itu adalah selebaran, ya,
atau suatu media komunikasi, publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi dari keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai. Ini berupa selebaran yang ditempel, ya. Ukurannya bermacam-macam. Biasanya 60 x 90 cm itu yang lazim digunakan. Nah, poster ini digunakan untuk berbagai keperluan. Ya, misalnya sekolah kita itu kadang juga membuat poster, ya enggak? Nah, selain itu juga kita bisa melihat poster misalnya hemat energi. Nah, di sana ada gambar sedikit, ada tulisannya supaya mengajak orang untuk berbuat hemat energi. Nah, baik, kita lanjutkan. Tujuan dibuatnya poster itu sendiri ada 4, ya. Yang pertama, ini mengumumkan atau memberitahukan suatu acara kepada khalayak ramai. Yang kedua, mempromosikan layanan atau jasa. Misalnya kita menjual barang-barang, boleh menggunakan poster. Kemudian yang ketiga, menjual suatu produk, hampir sama dengan yang kedua tadi. Kemudian yang keempat itu adalah membentuk sikap atau pandangan. Biasanya ini poster layanan masyarakat, ya, anti narkoba dan seterusnya. Oke, ciri-ciri poster itu sendiri, yang pertama, langsung menarik perhatian ketika orang melihat. Kemudian menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, dan komunikatif tadi. Kemudian yang ketiga, mengandung kalimat persuasi atau kalimat ajakan. Kemudian jelas, agar lebih menarik, itu digunakan gambar. Nah, yang kelima, dapat meninggalkan kesan, ya. Ketika dibaca, seseorang membaca itu pasti mempunyai kesan. Nah, kemudian isinya tidak terlalu bertele-tele, maka tadi dikatakan bahasanya padat. Oke. Kemudian yang ketujuh, dipasang di tempat yang sering dilalui banyak orang. Nah, kemudian dilihat dari hurufnya, angkanya, itu saling berkaitan, ya, saling berkaitan dan ada hubungannya. Dan tidak kalah penting, ya, desainnya ini bisa dituliskan pada selembar kertas, pada kain, ya kan, memang tujuannya nanti ditempel. Nah, di sini lupa dicantumkan, ya, lupa dicantumkan. Tidak kalah menarik yaitu warna ini harus mencolok supaya mencuri perhatian orang, ya. Baik, sekarang kita lihat contoh dari poster. Silahkan dilihat. Oke, anak-anak, materi kita sampai di sini dulu. Nanti silahkan kalian pelajari, kalian pahami, ya, berkali-kali, kemudian kerjakan latihan soalnya. Oke, sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang.